Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua pada kesempatan kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, teman-teman sekalian dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan buku yang kedua karya Dr. Farudin Faiz yang berjudul Filosof Juga Manusia. Oke, kira-kira apa yang terlintas pertama kali di benak teman-teman ketika membaca judul Filosof Juga Manusia? Nah, pengalaman saya ketika membaca buku ini timbul pertanyaan, jika filosof juga manusia, lantas apakah semua manusia bisa dikatakan sebagai seorang filosof? Atau kemampuan seperti apa, keterampilan seperti apa yang harus dimiliki oleh manusia agar kemudian bisa dianggap sebagai seorang filosof? Atau filosof itu sebenarnya siapa sih? Ini cukup menarik kemudian untuk diceritakan sebagai pembuka untuk mengenal buku ini lebih jauh. Sesaat lagi kita akan belajar bersama. Baik rekan-rekan sekalian, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, ada hal menarik yang ingin saya ceritakan ulang kepada teman-teman terkait pengalaman membaca saya buku karya Dr. Farudin Faiz yang berjudul Filosof Juga Manusia. Pengalaman sederhana itu saya dapati ketika membaca judul pertama, Filosof Juga Manusia. Lantas jika filosof juga manusia, apakah kemudian bisa dikatakan semua manusia ialah filosof? Atau manusia itu harus memiliki keterampilan atau kemampuan apa hingga ia layak mendapat predikat sebagai seorang filosof? Dan siapa sih filosof itu sebenarnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana saya ini kemudian menjadi pembuka yang dibahas oleh Pak Faiz sebelum menuju ke inti dari buku ini. Inti buku ini ialah menceritakan 40 tokoh besar di dunia, 40 nama tokoh di berbagai bidang keilmuan yang kemudian pemikirannya, gagasannya, dan seluruh karyanya masih dikenang hingga generasi saat ini. Dimulai tokoh-tokoh zaman Yunani kuno di era Socrates hingga Stephen Hawking dan mungkin Albert Einstein di abad ke-19 yang mungkin sudah sangat familiar di telinga kita gitu. Nah, Pak Faiz mengajak kita mengenal terlebih dahulu filosof itu apa? Siapa itu filosof? Cirinya seperti apa? Agar kemudian kita saat mempelajari pemikiran 40 tokoh besar yang dibahas di dalam buku ini itu tidak liar kita mendefinisikan siapa filosof itu sebenarnya. Maka ketika saya dapati di halaman-halaman awal di pendahuluan, Pak Faiz sudah mulai menjelaskan secara sederhana dan menarik. Beliau kemudian mengajak kita mundur sedikit ke era Socrates. Socrates tentu sudah cukup familiar di teman-teman yang pernah mempelajari tentang filsafat atau sejarah. Socrates itu salah satu tokoh besar di Yunani di era tahun 470 sebelum Masehi. Filosof di zaman Socrates ini kemudian diartikan sebagai seorang yang tidak pernah berhenti untuk mencari tahu atau mencari jawaban atas berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi atau esensi manusia di berbagai level kehidupannya. Instrumen yang digunakan untuk mencari tahu tentang pertanyaan itu ialah intelijensi. Intelijensi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa intelijensi itu akal, panca indera, naluri, nurani,
intuisi, imajinasi yang kemudian terakumulasi menjadi sebuah kekuatan besar yang digunakan oleh manusia untuk mencari jawaban-jawaban tentang berbagai macam persoalan di era Sokrates saat itu. Maka Sokrates kemudian berkepentingan untuk menyampaikan gagasan kefilsafatannya. Jadi filosof itu adalah orangnya, filsafat adalah alat atau instrumen yang digunakan oleh seorang filosof untuk menyampaikan kebenaran kepada kelompoknya saat itu. Kelompok saat itu di era Sokrates cukup menarik disampaikan oleh Pak Faiz. Terdapat dua kelompok besar, dua kelompok golongan pemikir besar yang kemudian saling berseberangan pemikiran. Kelompok pertama yaitu spekulatif kosmologis, yaitu kelompok filsafat yang berbicara tentang alam, hujan, panas, siang, malam, dan seterusnya. Gejala-gejala alam yang kemudian dibahas dan ditarik sebagai sebuah kesimpulan oleh kelompok-kelompok tersebut. Kemudian mereka generalisasi sebagai sebuah kebenaran. Dan kelompok kedua yaitu kelompok sofis. Kelompok sofis ini ialah kelompok yang sinisme egoistik. Kelompok ini seperti yang diceritakan Pak Faiz di dalam buku ini ialah kelompok yang membenci kebenaran, tidak mengakui kebenaran yang dilahirkan oleh kelompok lain. Tentu maka dua kelompok ini tidak pernah bertemu pada satu frekuensi yang sama ketika berdiskusi. Terjadi perselisihan, perdebatan, pertentangan yang kemudian Sokrates merasa ia berkepentingan untuk menengahi, menjembatani perbedaan yang terjadi di antara dua kelompok ini. Nah, hadirnya Sokrates menggunakan rumpun keilmuan kefilsafatan yang ia miliki untuk menyampaikan kebenaran, tentu dengan kebenaran yang dapat diterima oleh kedua kelompok. Menariknya adalah cara-cara filsafat yang digunakan oleh Sokrates untuk menyampaikan kebenaran yang dapat diterima oleh dua kelompok besar ini ialah dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan balik kepada kedua kelompok besar tersebut. Sokrates menempatkan diri sebagai orang yang kemudian dalam tanda kutip bodoh, tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Namun dengan cara demikian ternyata mampu menggiring atau mengantarkan dua kelompok besar ini tadi sampai pada kesimpulan, sampai pada pernyataan akhir yang dapat diterima kebenarannya oleh kelompok manapun saat itu yang sedang berbeda pendapat. Maka dianggap sebagai sebuah keberhasilan bahwa filsafat yang disampaikan oleh Sokrates ini dapat menyampaikan sebuah kebenaran yang didapat diterima secara general atau secara umum. Namun tidak demikian oleh penguasa saat itu. Sokrates dianggap sebagai seseorang yang kemudian berbahaya, dan kemudian konon ceritanya Sokrates berakhir di tiang gantung, dihukum oleh penguasa saat itu karena gaya berpikirnya yang kemudian dianggap berbahaya, membahayakan posisi kekuasaan yang ada saat itu. Oke, dari sepenggal cerita ini kemudian Pak Faiz ingin menyampaikan ciri-ciri seorang filosof melalui cerita tersebut. Ciri-ciri sederhananya seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa ia berpikir, ia memproduksi sebuah ide, ia melahirkan sebuah gagasan besar yang kemudian dapat diterima oleh kebanyakan orang. Kira-kira ciri sederhana seperti itulah yang ingin disampaikan tentang siapa sih filosof itu sebenarnya. Kira-kira definisi klasik di era zaman Sokrates atau Yunani kuno. Kemudian berikutnya Pak Faiz ingin menyampaikan definisi tentang siapa sih filosof itu sebenarnya. Pak Faiz mengajak kemudian bergeser di era agak ke zaman modern, di abad ke-19, di zaman Albert Einstein, Stephen Hawking, dan kawan-kawan yang nanti akan dibahas di bab lain di dalam buku ini. Kemudian filosof naik sedikit levelnya, diartikan sebagai seseorang yang kemudian telah memberikan kontribusi positif atau bukti nyata karya yang dia berikan di berbagai macam rumpun keilmuan
filsafat. Ada estetika, etika, epistemologi, logika, metafisika, banyak. Nah, filsafat sosial, filsafat politik. Tentu di berbagai macam rumpun keilmuan tersebut terdapat tokoh-tokoh besar yang kemudian telah terbukti melahirkan berbagai macam gagasan dan pemikirannya. Hal tersebut kemudian menjadi ciri penegas bahwa seseorang yang dikatakan filosof kecenderungannya di era modern itu telah merangkak atau merambat masuk ke dunia intelektual, dunia kampus, karena kebanyakan tokoh-tokoh saat itu berprofesi sebagai seorang dosen, pengajar, pendidik di universitas yang kemudian di kampusnya mereka memproduksi berbagai macam pemikiran, gagasan, dan kemudian dihasilkan dalam sebuah karya besar yang diakui hingga hari ini. Tentu tokoh-tokoh besar tersebut layak dianggap sebagai seorang filosof yang sempat saya sebutkan di awal, seperti Albert Einstein atau Stephen Hawking dengan berbagai macam karya-karyanya, karena telah menginspirasi banyak sekali tokoh-tokoh di generasi berikutnya yang melahirkan karya lanjutan berangkat dari hasil temuan-temuan yang telah dilahirkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya, seperti nama-nama besar yang telah saya ceritakan. Pengertian itu secara sederhana kemudian mengantarkan filsafat naik satu level lebih tinggi, sebab kemudian seseorang dianggap sebagai seorang filosof ketika mencapai level pemikiran dan hasil karya nyata yang dapat ditunjukkan kepada orang banyak. Dan Pak Faiz kemudian mencontohkan di dalam buku ini karya-karya tersebut dapat menjadi sebuah pijakan, entah di bidang sains, teknologi, atau sosial politik, sehingga karya tersebut dikenang dari waktu ke waktu. Dari dua penggal potongan cerita tadi itu, Pak Faiz ingin menyampaikan bahwa sebenarnya siapa sih filosof itu? Maka jika saya diizinkan untuk menyampaikan kesimpulan sederhana saya bahwa sebenarnya filosof itu ialah siapapun kita hari ini adalah seorang filosof. Kita hari ini sebagai seorang manusia tentu berpikir, tentu memproduksi berbagai macam gagasan, tentu kemudian melahirkan berbagai macam karya di dunia atau di profesi kita masing-masing. Maka kemudian layak kita dianggap sebagai seorang filosof. Jadi siapapun kita sejatinya ialah filosof, sederhananya menurut saya ketika mengacu pada pemikiran Pak Faiz dalam buku ini. Namun dengan catatan, ketika kita menggunakan intelijensi yang kita miliki sesuai porsi dan proporsinya. Apa itu? Akal kita, panca indera yang kita miliki, naluri, nurani, intuisi, dan imajinasi kita gunakan sesuai porsi dan proporsinya. Maka ketika kita tidak menggunakan kemampuan intelijensi yang kita miliki tadi itu, rasa-rasanya tidak tepat jika kita dianggap sebagai seorang filosof di bidang atau di rumpun keilmuan yang kita kuasai. Sebab mengapa? Karena kita juga harus jujur, banyak sekali hal-hal atau fenomena-fenomena yang terjadi hari-hari ini yang justru lucu, unik, dan sangat menggelisahkan, yang patut kita pertanyakan. Jika kita pertanyakan, maka ada hal-hal yang sangat tidak sesuai porsi dan proporsinya. Jika kita berbicara di bidang hukum, maka banyak sekali tokoh-tokoh di bidang hukum internasional dan nasional yang saat ini pemikirannya menjadi acuan bagi generasi muda di sekolah atau di kampus. Namun faktanya banyak hal-hal yang lucu dan janggal kemudian terjadi di bidang hukum kita saat ini. Kita ambil contoh deh, di berita-berita nasional hari ini, entah di handphone atau di TV atau di media cetak, kita pasti pernah mendengar berita tentang
kasus Joko Chandra. Ya, mungkin yang pernah membaca sudah tahu bahwa kasus Joko Chandra ini kemudian divonis 4,5 tahun kalau tidak salah, dengan denda 100 juta, subsidiarnya selama 6 bulan. Namun kemudian Joko Chandra mengajukan banding dan ternyata dikabulkan bandingnya. Hukumannya diturunkan menjadi 3,5 tahun. Nah, ini kan hal yang sangat ironi. Korupsi menjadi hal yang sangat tidak menakutkan lagi bagi pelaku kriminal di negara kita hari ini, karena ya seperti yang kita tahu, hukumannya kemudian menjadi sangat lucu jika kita lihat sebagai orang yang kemudian memahami rumpun keilmuan tentang hukum, atau siapapun yang melihat itu lucu. Kejahatan luar biasa, korupsi yang kemudian merugikan ratusan juta hak rakyat Indonesia yang seharusnya mereka terima, justru dikorupsi. Bahkan kasus ini kemudian menggeret aparat-aparat hukum hingga kemudian dicopot dari jabatannya dan dimasukkan ke dalam tahanan. Nah, coba kita bandingkan kelucuan lain lagi tentang bidang hukum yang terjadi hari ini. Belum lama, beberapa hari yang lalu, saya sempat membaca berita tentang seorang petani di daerah Temanggung di Jawa Tengah itu mencuri kayu manis di lahan milik perhutani, jika tidak saya salah ingat. Kemudian lucunya ialah petani ini ketika mencuri dalam keadaan segala keterpaksaan ekonomi untuk bertahan hidup, kayu manis yang tidak seberapa ini besarnya kemudian didakwa 5 tahun dengan denda 3,5 miliar. Coba kita bandingkan bersama. Betapa ironinya ketika sebuah kondisi yang saling berseberangan seperti ini kemudian di depan hukum menjadi satu hal yang tidak sesuai porsi dan proporsinya. Maka ketika mengacu pada buku karya Pak Faiz di awal-awal ini, patut dipertanyakan ahli-ahli hukum, tokoh-tokoh atau para pelaku atau penegak hukum hari ini tidak layak disebut sebagai seorang filosof di bidang hukum, karena tentu keputusan atau logika berpikir kebanyakan hari ini akan sangat berseberangan dengan keputusan-keputusan atau kejadian-kejadian terkait dengan dua cerita tentang mungkin salah satunya Joko Chandra atau petani di Temanggung itu tadi. Ini sangat menyakiti perasaan kita semua sebagai masyarakat yang kemudian berharap bahwa penegak hukum menegakkan hukum tanpa kemudian memandang siapapun orangnya, status sosialnya, maka terjadi keadilan sesuai dengan yang seharusnya tanpa harus kemudian tampak sebagai cerita yang sangat lucu di mata rakyat. Oke, semua orang ialah filosof, namun kata kuncinya ialah ketika ia menggunakan kemampuan intelijensinya dengan baik. Namun jika ia tidak menggunakan kemampuan intelijensinya dan mengambil langkah, sikap, atau pemikiran tidak sesuai porsi dan proporsinya, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai seorang filosof. Kira-kira demikianlah sebagai pengantar untuk mengenal buku ini, untuk kemudian kita masuk ke bab berikutnya, mengenal 40 tokoh besar dunia dengan segala macam pemikiran dan kenang-kenangannya tentang karya-karya yang kemudian dikenang hingga hari ini oleh generasi penerus di berbagai macam belahan dunia. Oke, semoga yang sedikit ini, yang sederhana ini bisa menjadi sedikit tambahan wawasan buat saya, dan saya juga bersyukur jika menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman sekalian, dan semoga menjadi pemicu bagi teman-teman agar memiliki kemauan untuk membaca sendiri buku ini. Tentu dengan membaca sendiri teman-teman akan mendapatkan
sudut pandang yang berbeda karena menggunakan metode atau cara teman-teman memahami dalam membaca buku Filosof Juga Manusia. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang mendukung channel ini agar terus berkembang, dan saya juga mohon dukungan saran, mohon jika berkenan ditinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ke depan saya bisa menyampaikan cerita dalam buku ini dengan cara yang lebih mudah diterima dan layak untuk ditonton dari waktu ke waktu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.